Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, siapa sebenarnya yang berbicara dari dalam hatimu? Pernahkah engkau merasa ada suara halus, ada rasa misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi begitu nyata di kedalaman jiwa? Itulah pintu menuju rahasia ilmu hati dalam tasawuf. Sebuah perjalanan yang tidak semua orang berani memasukinya. Di video ini, kita akan menyingkap tabir demi tabir tentang hati, pusat segala rasa, cermin langit, hingga takhta cahaya yang tersembunyi di balik diri kita sendiri. Maka siapkan dirimu, buka telingamu, tapi lebih dari itu, bukalah hatimu. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar. Apa yang paling sering hatimu bisikan saat engkau sendiri dalam kesunyian? Siapa tahu, jawabanmu adalah awal dari jalanmu menuju cahaya. Bab 1. Hati, cermin yang tersembunyi. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiranmu, lebih halus dari sekadar perasaanmu, dan lebih rahasia dari sekadar jiwamu? Itulah hati, bukan daging yang berdenyut, melainkan sebuah ruang gaib yang dijadikan Allah sebagai tempatnya memandang. Para sufi menyebut hati sebagai cermin yang tersembunyi. Ia tidak tampak oleh mata, tetapi seluruh hidupmu dipantulkan darinya. Ketika cermin itu buram, engkau akan melihat dunia penuh kekacauan. Namun ketika cermin itu jernih, engkau akan melihat kebenaran yang tak bisa didustakan. Disitulah rahasia tasawuf bermula, membersihkan cermin yang selama ini tertutup oleh debu nafsu dan noda dunia. Bayangkan sebuah cermin kuno yang terpendam di dalam tanah selama ratusan tahun. Debunya tebal, karatnya melekat, dan tidak ada cahaya yang bisa terpantul darinya. Begitulah hati manusia ketika tenggelam dalam cinta dunia. Kita terus memoles bagian luar diri kita, tetapi membiarkan hati tertutup kegelapan. Padahal semua yang engkau cari, ketenangan, kebahagiaan, bahkan rasa dekat dengan Allah, semuanya berada di balik cermin itu. Pertanyaannya, beranikah engkau membersihkannya? Ataukah engkau akan terus hidup dalam bayangan ilusi yang dibuat oleh egomu sendiri? Para arif berkata, hati adalah jendela yang menghadap langsung kepada Allah. Tetapi jendela itu tertutup oleh tirai yang tebal. Tirai itu bernama kesombongan, kerakusan, amarah, dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Selama tirai itu tidak tersingkap, engkau hanya akan memandang dirimu sendiri tanpa pernah mengenal siapa pencipta yang sejati. Inilah mengapa tasawuf menekankan pentingnya ilmu hati. Sebab hanya melalui pintu ini, seseorang dapat merasakan bahwa doa bukan sekadar kata-kata, melainkan getaran yang mengetuk aras. Namun, jangan salah. Membuka hati tidak semudah mengucapkan doa dengan bibir. Ia membutuhkan keberanian untuk masuk ke dalam sunyi. Sunyi yang panjang, sunyi yang menakutkan, sunyi yang membuatmu seakan-akan terputus dari dunia. Tetapi justru dalam kesunyian itu, sesuatu yang tak pernah engkau bayangkan akan muncul. Sebuah rasa yang begitu halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun mampu membuatmu menangis tanpa sebab. Itu adalah tanda pertama, bahwa cermin hati mulai membersihkan dirinya sendiri. Karena engkau sudah berani menyingkirkan debu yang menutupinya. Dan jika engkau terus menempuh jalan ini, engkau akan menemukan rahasia yang paling mengejutkan. Ternyata seluruh dunia hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam hatimu. Jika hatimu gelap, maka dunia tampak kelam. Jika hatimu bercahaya, maka dunia menjadi indah. Bahkan penderitaan sekalipun berubah menjadi jalan menuju Allah. Maka renungkanlah, berapa lama lagi engkau akan membiarkan hatimu terbungkus dalam kabut? Tidakkah engkau penasaran apa yang akan engkau lihat bila cermin itu akhirnya jernih sempurna dan yang terpantul hanyalah wajah Allah semata? Bab 2. Ilmu rasa yang tak tertulis. Ada sebuah ilmu yang tidak pernah bisa diajarkan di ruang kelas, tidak tercatat dalam kitab-kitab tebal, bahkan tidak bisa diwariskan dengan kata-kata. Para sufi menyebutnya sebagai ilmu rasa, sebuah pengetahuan gaib yang hanya bisa dirasakan, bukan dibuktikan. Ia seperti angin malam yang berhembus lembut, tidak terlihat oleh mata, tapi dinginnya menusuk sampai ke dalam tulang. Siapa yang pernah disentuh oleh ilmu ini,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena ia merasakan bahwa Allah hadir dalam setiap detak nafas, dalam setiap denyut nadi, dalam setiap diam yang paling sunyi. Ilmu rasa bukan sekadar perasaan sentimental, melainkan pengalaman rohani yang menggetarkan. Ia bisa datang tiba-tiba saat engkau berzikir dengan sepenuh hati, atau ketika engkau menatap langit malam dengan kerendahan jiwa. Tiba-tiba hatimu bergetar tanpa sebab, matamu basah tanpa alasan, dan seluruh tubuhmu terasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Inilah rahasia yang membuat para sufi mampu tersenyum meski dunia menertawakan mereka, mampu merasa kaya meski tidak memiliki apa-apa, karena mereka hidup dari rasa yang lahir langsung dari kehadiran Allah. Namun, ilmu rasa ini tidak bisa dipaksakan. Ia hanya muncul pada hati yang sudah siap, hati yang rela menanggalkan keangkuhan akalnya, hati yang berani mengakui kelemahan di hadapan Sang Maha Kuasa. Jika engkau mencoba memaksanya dengan logika, engkau hanya akan mendapatkan kebingungan. Jika engkau mencarinya dengan kesombongan, engkau hanya akan menemukan kehampaan. Ilmu rasa hanya akan mendatangi mereka yang benar-benar tulus dalam kerinduan. Ia adalah anugerah, bukan hasil usaha. Tetapi usaha untuk menyucikan hati adalah syarat agar anugerah itu dapat singgah. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudera luas. Airnya tenang, permukaannya berkilau, tapi engkau tahu di dalamnya terdapat kedalaman yang tak terukur. Ilmu akal hanya membuatmu mampu mengukur permukaan laut. Namun ilmu rasa membuatmu berani menyelam. Dan saat engkau masuk ke dalamnya, engkau akan menemukan dunia lain. Dunia yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun yang hanya berdiri di tepi pantai. Itulah sebabnya para arif sering berbicara dengan bahasa simbol, karena apa yang mereka lihat di kedalaman tidak mungkin sepenuhnya dipahami oleh mereka yang hanya berada di permukaan. Jika engkau benar-benar ingin tahu, maka satu-satunya jalan adalah mengalami sendiri. Duduklah dalam sunyi, sebut nama Allah dengan penuh cinta, biarkan air matamu mengalir tanpa engkau tahan. Jika suatu malam tiba-tiba engkau merasa dadamu bergetar, seakan-akan seluruh semesta berbisik namanya, jangan takut, itulah tanda bahwa ilmu rasa mulai mengetuk hatimu. Dan siapa yang berani membuka pintu untuknya, ia akan memasuki dunia yang tidak pernah terbayangkan. Dunia di mana yang berbicara bukan lagi lidahmu, tapi hatimu. Dan yang menjawab bukan lagi dunia, tapi Allah sendiri. Bab 3. Getaran zikir di dalam hati. Zikir bagi banyak orang hanya terdengar seperti rangkaian kata yang diulang-ulang. Tetapi bagi mereka yang hatinya telah terjaga, zikir bukan lagi suara. Ia berubah menjadi getaran. Getaran yang sangat halus, namun mampu menggetarkan seluruh jiwa. Para sufi berkata, bibir boleh terdiam, tetapi hati terus berzikir. Inilah yang dimaksud dengan zikir khafi, zikir tersembunyi yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa nyata di dalam dada. Seakan-akan setiap detak jantungmu menyebut nama Allah, tanpa henti, tanpa bosan, tanpa jeda. Pernahkah engkau merasakan dada bergetar tiba-tiba ketika menyebut nama Allah? Seolah ada arus halus yang mengalir dari dalam, membuatmu merinding, membuat air mata menetes tanpa engkau bisa menahannya. Itu bukan sekadar emosi, itu adalah sentuhan, sentuhan yang datang dari yang maha halus. Pada saat itu, engkau sebenarnya sedang disentuh oleh Allah. Bukan dengan tangan, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran gaib yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai hidupnya hati setelah sekian lama tertidur. Dan ketika getaran itu semakin kuat, engkau akan mulai melihat bahwa seluruh semesta ini pun sedang berzikir. Burung-burung di langit, pepohonan yang bergoyang, bahkan suara angin yang melintas di telingamu, semuanya menyebut namanya. Zikir di dalam hati membuatmu selaras dengan semesta. Engkau tidak lagi merasa terpisah karena engkau ikut larut dalam irama yang sama. Irama agung yang sejak awal ditiupkan Allah ke dalam jiwa seluruh makhluk. Itulah mengapa para sufi bisa mendengar tasbih bebatuan, bisa merasakan tahlil daun-daun yang gugur, karena hati mereka sudah sinkron dengan irama zikir semesta. Namun jangan kira jalan ini mudah. Banyak orang berzikir dengan bibir, tapi hatinya tetap kosong. Getaran itu tidak muncul karena hati masih terkunci rapat oleh nafsu dan kelalaian. Untuk sampai pada zikir hati, engkau harus berani masuk ke dalam sunyi, menanggalkan segala kesibukan dunia,
dan hanya tersisa satu nama di dalam dada, Allah. Bila engkau terus melatihnya, zikir itu akan turun dari bibir ke hati, dari hati ke ruh, dan dari ruh ke seluruh wujudmu. Hingga akhirnya, engkau sendiri menjadi zikir yang hidup. Dan ketika engkau sudah menjadi zikir yang hidup, hidupmu tidak lagi sama. Engkau akan merasa ditemani dalam setiap langkah, bahkan ketika sendirian. Engkau akan merasa damai meski dunia bergejolak. Karena getaran itu akan terus berdendang di dalam dada, mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Inilah rahasia besar tasawuf, menjadikan zikir bukan sekadar bacaan, melainkan denyut kehidupan. Maka, apakah engkau berani membiarkan hatimu diguncang oleh getaran ilahi, sampai engkau sadar bahwa selama ini dirimu hanyalah gema dari nama Allah yang tak pernah berhenti? Bab 4. Hati sebagai mihrab rahasia. Masjid adalah rumah Allah di bumi, tempat kita bersujud dengan tubuh. Namun para sufi berkata, ada satu masjid lain yang jauh lebih rahasia, jauh lebih agung, dan jauh lebih sulit dijaga. Itulah hati. Hati adalah mihrab tersembunyi, tempat Allah hadir dalam keheningan paling dalam. Jika engkau pernah sujud di masjid, ketahuilah bahwa sujud yang lebih sejati terjadi, bukan di lantai, melainkan di dalam hatimu sendiri. Tubuh menempel pada tanah hanyalah simbol. Yang bersujud sebenarnya adalah hati yang tunduk sepenuhnya kepada Rabb semesta. Bayangkan sebuah mihrab sunyi yang tidak pernah dilihat mata siapapun. Tidak ada lampu, tidak ada arsitektur, tidak ada suara azan yang memanggil. Namun ia ada di dalam dirimu, menunggu saat engkau berani masuk. Di dalam mihrab hati itu, doa tidak lagi berupa kata-kata. Ia berubah menjadi cahaya yang bergerak. Sujud tidak lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan kehancuran ego di hadapannya. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami, bahwa setiap kali engkau benar-benar ikhlas, engkau sedang salat di dalam mihrab hatimu sendiri. Tetapi mihrab ini bukan tempat yang mudah dijangkau. Ia tertutup oleh tirai yang sangat tebal. Tirai kesibukan dunia, tirai ambisi, tirai rasa takut, tirai keinginan untuk diakui. Semua itu menutupi jalan menuju ruang suci di dalam dada. Tidak heran jika banyak orang salat setiap hari, tetapi tetap tidak pernah masuk ke mihrab hatinya. Mereka berdiri dan rukuk, mereka membaca doa, tetapi hatinya masih berada di pasar dunia. Padahal Allah tidak melihat gerakan bibirmu, tetapi menatap isi hatimu. Jika suatu malam engkau duduk dalam sunyi, dan engkau merasa seolah-olah ada ruang lain yang terbuka di dalam dadamu, jangan abaikan itu. Mungkin itulah undangan pertama untuk memasuki mihrab rahasia. Rasakan bagaimana kesunyian berubah menjadi percakapan. Rasakan bagaimana doamu seakan-akan tidak keluar, tapi masuk semakin dalam ke dalam ruang tanpa batas. Di sanalah para arif menemukan rahasia, bahwa hati manusia bisa menjadi tempat di mana aras Allah memantul, dalam bentuk cahaya yang tak tertanggung. Dan pada puncaknya ketika engkau sudah mengenal mihrab hati, engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Bahkan jika dunia meninggalkanmu, bahkan jika manusia mengejekmu, engkau tahu bahwa ada ruang rahasia di dalam dirimu yang selalu dipenuhi kehadiran Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka bisa tersenyum dalam kesepian, mereka bisa damai dalam penderitaan, karena mereka sudah menemukan masjid sejati di dalam hati. Maka pertanyaannya, apakah engkau berani membuka pintu menuju mihrab itu, atau akan terus beribadah di luar tanpa pernah masuk ke dalam rumahnya yang paling rahasia? Bab 5. Rasa yang mengalahkan logika. Logika selalu menuntut bukti. Ia berkata, tunjukkan, jelaskan, buktikan. Tetapi hati memiliki bahasanya sendiri, bahasa yang tidak membutuhkan dalil tertulis, bahasa yang tidak menunggu pembenaran orang lain. Itulah bahasa rasa. Dalam tasawuf, rasa bukan sekadar emosi, melainkan sebuah jendela menuju kebenaran hakiki. Ketika logika berhenti di batas kebingungannya, rasa justru melompat menembus dinding yang tak terlihat. Ia tidak membutuhkan tangga, karena ia terbang dengan keyakinan. Pernahkah engkau bertanya, mengapa seseorang bisa menangis begitu dalam ketika berdoa, padahal tidak ada alasan logis yang jelas? Mengapa seorang hamba bisa merasa damai meski hidupnya penuh penderitaan? Jawabannya ada pada rasa.
Rasa inilah yang menghubungkan manusia dengan Allah secara langsung, tanpa membutuhkan bahasa lisan. Ia adalah getaran halus yang mengalir dari hati ke seluruh wujud. Dan ketika rasa itu sudah menguasai diri, logika menjadi kecil, seakan-akan ia hanyalah anak tangga menuju puncak gunung yang lebih tinggi. Namun jangan salah, rasa tidak lahir dari kemalasan berpikir. Justru sebaliknya, rasa muncul setelah akal menyerah. Ketika engkau sudah berpikir panjang dan tetap tidak menemukan jawaban, barulah rasa membuka pintunya. Ia berkata, "Kembalilah padaku, karena jawaban tidak ada di luar sana, melainkan di dalam hatimu." Para sufi mengajarkan bahwa akal itu baik, tetapi ia hanya penjaga gerbang. Yang dapat membawamu masuk ke ruang terdalam hanyalah rasa. Itulah sebabnya, banyak rahasia Allah tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Bayangkan seseorang berdiri di tepi jurang. Akal akan berkata, "Jangan melompat, itu berbahaya." Tetapi rasa kadang berbisik, "Terbanglah, engkau akan menemukan sayapmu di udara." Begitulah perjalanan hati dalam tasawuf. Ia tampak berlawanan dengan logika, tetapi justru disitulah letak rahasianya. Karena semakin engkau menyerahkan diri kepada Allah, semakin engkau sadar bahwa logika hanyalah peta kasar, sedangkan rasa adalah kompas yang menuntunmu langsung menuju tujuan. Dan pada akhirnya, rasa akan membawamu kepada sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami oleh pikiran. Cinta. Cinta yang tidak masuk akal, cinta yang membuat seorang hamba rela kehilangan segalanya hanya untuk bersama Allah. Cinta yang membuat dunia terasa ringan, bahkan penderitaan terasa indah. Inilah rasa yang mengalahkan logika. Maka apakah engkau masih ingin terus terikat oleh akal yang terbatas, atau berani melepaskan diri untuk masuk ke dalam samudera rasa yang tak bertepi? Bab 6. Detak sunyi di balik pintu hati. Hati bukan hanya sekadar ruang emosional yang terasa saat kita mencintai, membenci, atau merindukan sesuatu. Ia adalah pintu ke dalam dunia yang tidak dapat dilihat mata, tetapi hanya bisa disentuh oleh kesadaran terdalam. Setiap detak jantungmu sesungguhnya adalah ketukan dari langit yang ingin memasuki rumah batinmu. Namun kebanyakan manusia hanya mendengar suara fisik, tanpa pernah menyelami gema sunyi yang bersemayam di dalamnya. Padahal di balik sunyi itu, ada rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Bayangkan sejenak ketika dunia di luar benar-benar hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk manusia, bahkan tidak ada percakapan dalam pikiranmu sendiri. Yang tersisa hanyalah detak jantungmu, lembut tapi tegas, seperti palu yang mengetuk pintu rahasia. Itulah tanda bahwa Tuhan selalu dekat, namun manusia jarang mau menyadari. Detak itu adalah kode, panggilan, sekaligus pengingat. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Jika kau berani masuk ke ruang itu, seluruh perjalanan spiritualmu akan berubah. Dalam tasawuf, para arif billah selalu mengajarkan bahwa detak sunyi bukanlah sesuatu yang biasa. Ia bukan sekadar kerja biologis tubuh, melainkan media komunikasi antara ruh dan sang pencipta. Setiap denyut adalah bahasa gaib, setiap ritme adalah tarian ilahi yang tidak dapat diterjemahkan oleh akal, tetapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Maka siapapun yang mampu menundukkan egonya, menenangkan pikirannya, dan menajamkan batinnya, akan mampu mendengar musik ilahi itu. Musik yang tidak diciptakan oleh instrumen dunia, melainkan oleh cahaya keabadian. Namun, untuk mencapai titik itu, ada harga yang harus dibayar. Hati tidak akan bisa mendengar rahasia detak sunyi jika masih penuh dengan kebisingan dunia. Ambisi, dendam, iri hati, atau bahkan sekadar rasa takut, semuanya adalah riuh yang menutupi bunyi asli hati. Maka tasawuf mengajarkan pengosongan. Mengosongkan diri dari keinginan berlebihan, mengosongkan pikiran dari kebencian, dan mengosongkan hati dari selain Allah. Hanya dalam keadaan kosong itulah, detak itu akan terdengar jernih, seperti suara air mengalir di dalam gua yang hening. Dan ketika akhirnya kau mampu mendengarnya, sebuah perubahan besar akan terjadi. Kau tidak lagi mendengar dunia sebagaimana biasanya. Setiap orang yang kau temui akan terdengar seperti sedang berbisik kepada jiwamu. Setiap kejadian dalam hidupmu akan seperti tanda-tanda yang berbicara.
Hati yang terbuka kepada detak sunyi tidak lagi berjalan sendiri. Ia berjalan ditemani oleh cahaya yang tak pernah padam. Dari titik itulah, kau akan mulai menyadari bahwa seluruh perjalananmu sejak awal hanyalah satu hal. Perjalanan kembali menuju sang pemilik detak itu sendiri. Bab 7, Rahasia Nur yang bersemayam di kedalaman hati. Ada sesuatu yang lebih halus dari detak jantung, lebih samar dari aliran darah, namun lebih nyata daripada seluruh panca indera. Itulah nur yang bersemayam di hati. Ia tidak tampak oleh mata, tetapi tanpa disadari dialah yang menggerakkan segala rasa. Nur ini ibarat cahaya kecil yang tersembunyi di balik tirai gelap, menunggu seseorang berani menyingkapnya. Jika hati adalah istana, maka nur itu adalah singgasana di tengahnya. Banyak yang berusaha mencarinya keluar, padahal ia selalu bersemayam di dalam. Nur ini bukan cahaya yang memerlukan matahari atau lampu, melainkan cahaya yang lahir dari sisi Tuhan. Ia bisa menyinari hati yang gelap, bisa menenangkan batin yang resah, dan bisa mengubah ketakutan menjadi keberanian. Namun cahaya ini tidak datang sembarangan. Ia menunggu kesiapan hati, sebab hati yang masih penuh debu tidak akan mampu menampung pancarannya. Seperti bejana keruh yang tak dapat memantulkan cahaya, hati yang terikat dunia pun tak bisa merasakan nur itu. Para sufi mengatakan bahwa nur ini adalah anugerah sekaligus ujian. Ia akan semakin terang jika dijaga dengan zikir, disiram dengan rasa syukur, dan dipelihara dengan keikhlasan. Tetapi jika hati dibiarkan kotor oleh amarah, sombong, atau cinta dunia yang berlebihan, cahaya itu akan meredup perlahan, hingga akhirnya seakan padam. Padahal jika nur itu padam, manusia hidup bagai berjalan dalam gelap. Langkahnya ragu, pandangannya samar, dan hatinya kehilangan arah. Namun, bagi yang berani menyelami dirinya sendiri, yang rela melepaskan ego dan kembali kepada kesunyian hati, nur itu akan mulai tampak. Ia pertama kali muncul sebagai bisikan lembut, seperti intuisi yang menuntun, seperti rasa yang tidak bisa dijelaskan, namun selalu tepat. Lama-kelamaan, nur itu menjadi penerang jalan, membuat setiap peristiwa dalam hidupmu seolah punya makna tersembunyi. Inilah saat di mana hati mulai mengenal bahwa dirinya bukanlah penguasa, melainkan tempat singgah bagi cahaya yang maha agung. Dan ketika nur itu akhirnya menyinari seluruh relung jiwamu, engkau akan mengerti bahwa selama ini hidup hanyalah perjalanan kembali menuju cahaya asalmu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesepian, karena hati yang dipenuhi nur adalah hati yang selalu ditemani Tuhan. Rahasia ini tidak bisa dipahami dengan logika, ia hanya bisa dialami dengan penyerahan total. Dan siapapun yang merasakannya, ia akan tahu, seluruh hidupnya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya itu. Bab 8, Bisikan Hati yang Tak Pernah Berdusta. Ada suara di dalam dirimu yang lebih halus dari desah napas, lebih lirih dari hembusan angin, namun lebih kuat dari teriakan dunia. Suara itu tidak keluar dari bibirmu, tidak terdengar oleh telinga siapapun, tetapi hanya dapat dirasakan oleh hati yang berani diam. Itulah bisikan hati, bahasa rahasia yang diberikan Tuhan agar manusia tetap terhubung dengannya. Bukan setiap orang mampu mendengarnya, sebab suara itu selalu tersembunyi di balik kebisingan, pikiran, dan keinginan dunia. Bisikan hati tidak pernah berdusta. Ia adalah suara paling jujur yang menyingkap arah perjalanan hidupmu. Namun manusia sering mengabaikannya karena lebih memilih mendengar suara logika yang bising atau dorongan nafsu yang keras. Mereka lupa bahwa logika bisa salah, nafsu bisa menipu, tetapi hati yang bersih tidak pernah keliru. Sebab di sanalah Tuhan menitipkan fitrah, sebuah kompas batin yang selalu menunjuk ke arah asalnya. Para arif billah berkata, jika engkau ingin mengetahui kehendak Tuhan atasmu, maka dengarkanlah hatimu. Tetapi jangan sembarangan, sebab hati yang kotor akan berbisik palsu, membungkus nafsu dengan seolah-olah kebenaran. Itulah mengapa tasawuf selalu menekankan penyucian hati terlebih dahulu. Barulah bisikan itu terdengar jelas, tidak lagi bercampur dengan suara lain. Saat itulah engkau akan menyadari bahwa yang berbicara sebenarnya bukan dirimu, melainkan nur yang bersemayam di dalammu. Bisikan hati seringkali tidak masuk akal. Ia bisa mengajakmu menempuh jalan yang tampak berat, tetapi justru menyelamatkan.
Ia bisa menuntunmu meninggalkan sesuatu yang kau cintai, hanya untuk membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar. Dan setiap kali kau mengikuti bisikan itu, kau akan menemukan bahwa di baliknya selalu ada rahasia yang menunggu untuk disingkap. Hati hanyalah penerjemah, sedangkan sumber bisikan itu adalah Yang Maha Mengetahui. Ketika engkau sudah terbiasa mendengar dan mengikuti bisikan hati, hidupmu tidak lagi sama. Kau berjalan dengan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Kau merasa ditemani meski sendirian, kau merasa kuat meski tampak lemah, dan kau merasa tahu meski tak belajar secara formal. Inilah jalan sunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau tunduk kepada hatinya. Karena sesungguhnya hati bukan hanya wadah rasa, ia adalah pintu komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Bab 9. Cermin langit di dalam hati. Hati manusia adalah cermin, namun bukan cermin biasa yang memantulkan wajah, melainkan cermin gaib yang dapat memantulkan hakikat. Jika ia kotor, yang tampak hanyalah bayangan buram, penuh ilusi dunia. Tetapi bila ia dipoles dengan zikir, dipelihara dengan keikhlasan, dan disucikan dengan pasrah, maka cermin itu akan bening, hingga mampu menangkap pantulan langit. Inilah yang dimaksud para sufi ketika berkata, barang siapa mengenal hatinya, ia akan melihat Tuhannya. Sebab hati yang jernih tidak lagi memantulkan diri, melainkan cahaya dari sumber segala cahaya. Namun membersihkan cermin hati bukanlah perkara mudah. Setiap dosa adalah debu, setiap kelalaian adalah noda, dan setiap keinginan dunia yang berlebihan adalah karat yang membuatnya kusam. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit sinar menembusnya. Maka tidak heran jika banyak manusia berjalan dalam kegelapan, padahal di dalam dirinya ada cermin yang bisa menangkap cahaya abadi. Rahasia ini sering dilupakan karena manusia sibuk mencari cahaya di luar dirinya. Padahal langit itu sebenarnya menunggu di balik jantungnya sendiri. Bayangkan jika engkau berdiri di hadapan langit malam yang penuh bintang, lalu tiba-tiba menyadari bahwa seluruh keindahan itu ada juga di dalam hatimu. Bintang-bintang itu adalah titik-titik cahaya iman, bulan adalah ketenangan jiwa, dan matahari adalah nur Tuhan yang menerangi segalanya. Hati yang jernih mampu memantulkan seluruh kosmos, seakan alam semesta bukan lagi di luar, melainkan menyatu di dalam dirimu. Pada saat itu, engkau akan mengerti bahwa makrokosmos dan mikrokosmos hanyalah dua sisi dari satu cermin yang sama. Para wali, Allah sering terlihat seolah mengetahui hal-hal gaib, padahal mereka hanya menjernihkan cermin hatinya. Ketika cermin itu bersih, apapun yang terpantul bukanlah ilusi, melainkan kebenaran. Mereka bisa melihat niat orang lain, membaca tanda-tanda alam, bahkan menyaksikan takdir yang belum tiba. Namun rahasia ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk semakin tunduk. Sebab semakin terang cermin hati, semakin sadar seseorang bahwa dirinya hanyalah pantulan, bukan sumber cahaya itu sendiri. Jika engkau berani membersihkan hatimu, engkau pun akan menemukan pantulan langit di dalamnya. Mungkin tidak langsung terang, mungkin hanya berupa kilau samar yang muncul di tengah kegelapan batin. Tetapi kilau itu cukup untuk menunjukkan jalan pulang. Dan semakin kau jaga, semakin ia membesar hingga menerangi seluruh dirimu. Saat itulah engkau akan tahu bahwa langit tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam hatimu, menunggu kau mau menyingkap debu yang menutupinya. Bab 10. Pusat segala rasa, takhta ilmu hati. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang dalam tasawuf selalu bermuara pada satu titik, hati. Ia bukan sekadar pusat perasaan, bukan pula hanya ruang emosional, melainkan takhta tempat segala rahasia Tuhan diturunkan. Di sanalah rasa cinta, rasa takut, rasa rindu, dan rasa damai berkumpul menjadi satu. Namun semua rasa itu hanyalah pintu masuk menuju rasa yang lebih agung, rasa hadir bersamanya. Inilah puncak dari ilmu hati, menjadikan setiap detak, setiap desah, setiap getar batin sebagai pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika hati sudah terjaga, engkau tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang sama. Kesedihan bukan lagi beban, melainkan bahasa halus yang mengajarkan makna sabar. Kebahagiaan bukan lagi tujuan, melainkan tanda kasih yang mengalir darinya.
Bahkan cobaan pun berubah wajah menjadi pesan cinta yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Semua rasa, baik manis maupun pahit, pada akhirnya bermuara pada satu rasa kembali kepada sang pemilik hati. Para pencari yang telah sampai pada titik ini menyadari bahwa ilmu hati bukanlah teori, melainkan pengalaman langsung. Ia bukan sesuatu yang bisa dihafal, melainkan sesuatu yang harus dijalani. Tidak ada kitab yang mampu menjelaskan seluruh kedalaman hati, sebab setiap hati adalah kitab hidup yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Membaca hati berarti membaca ayat-ayat yang tidak tertulis di kertas, tetapi terpahat di dalam jiwa. Namun ada rahasia yang lebih dalam lagi. Hati yang benar-benar jernih tidak hanya merasakan, tetapi menjadi wadah bagi kehendaknya. Pada tahap ini manusia tidak lagi menginginkan selain yang dikehendaki Tuhan. Ia tidak lagi berdoa untuk dirinya sendiri, melainkan berdoa sebagai saluran doa bagi seluruh semesta. Hatinya menjadi pusat rasa, pusat doa, pusat cinta yang memancarkan kedamaian kemanapun ia berada. Inilah tanda bahwa hati telah kembali ke asalnya, menjadi cermin murni bagi cahaya abadi. Dan engkau jika berani menapaki jalan sunyi ini, juga akan sampai pada titik itu. Jangan takut jika perjalananmu penuh luka, sebab setiap luka adalah jalan masuk bagi cahaya. Jangan ragu jika hatimu sering bergejolak, sebab gejolak itu tanda ia sedang ditempa. Percayalah, di balik segala rasa yang kau alami, ada satu rasa yang menunggu untuk dikenali. Rasa bersatu dengannya. Itulah ilmu hati dalam tasawuf. Pusat segala rasa, takhta yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Saudaraku, perjalanan hati adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Semakin dalam engkau menyelam, semakin banyak rahasia yang akan kau temukan. Namun ingatlah, hati bukan milikmu sepenuhnya. Ia adalah titipan, ia adalah pintu yang menghubungkanmu dengan Allah. Jagalah ia, bersihkan ia, dan biarkan ia dipenuhi cahayanya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi kepada saudara-saudaramu yang lain, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh cahaya kebenaran. Dan tuliskan di kolom komentar, apa yang engkau rasakan setelah mendengarkan kisah tentang ilmu hati ini. Karena bisa jadi, pengalamanmu akan menjadi cermin bagi yang lain. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya muqallibal qulub, tetapkanlah hati kami dalam cahayamu, lapangkanlah dada kami dengan rahmatmu, dan jadikan setiap rasa dalam jiwa kami sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.